upaya untuk mengoptimalkan pelayanan, penambahan jaringan ke cabang-cabang meliputi Betung, Sumbawa, PDAM Keten Laut, kemudian usulan program termasuk 2015 penambahan jaringan di Makati, Sri Mulyo, kemudian Sungai Rebo. Nah, ada kegiatan yang terbaru menyangkut mengenai rencana pengoperasian instalasi baru yang dibangun oleh pemerintah pusat melalui Banpro, bantuan proyek khususnya di Desa Tanjung Kerang, Kecamatan Rambutan. Nah, dalam beberapa hari ke depan, insya Allah pengoperasian instalasi baru yang dibangun oleh Satker Provinsi melalui APBN dengan kapasitas 20 liter per detik. Jadi kita harapkan untuk pelayanan air bersih khususnya di Kecamatan Rambutan dapat ditingkatkan sehingga pelayanan air bersih untuk di kecamatan-kecamatan dalam Kabupaten Banjarmasin ini dapat diharapkan lebih optimal. Nah itu Pak, yang bantuan dari provinsi yang 3 miliar itu daerah-daerah mana saja Pak, dan berapa persen itu sudah pelaksanaannya? Kegiatan penambahan jaringan khususnya masuk APBD Provinsi tahun 2014 meliputi lokasi di Kecamatan Tanah Kelapa, Kecamatan Sembawa. Di Kecamatan Tanah Kelapa ada 1 titik, yaitu pembangunan jaringan untuk wilayah Talangbulu. Talangbulu ini masyarakat Talangbulu sudah lama mendambakan air bersih, sehingga harapan kita dengan adanya bantuan dari provinsi tahun 2014 ini, maka Talangbulu bisa kita layani masyarakat sekitar 20%. Nah, khususnya yang lokasi Sumbawa ada 2 titik, Purwasari Sidodadi dan Lakan Luar. Nah, ini Lakan Luar ini pelanggan untuk daerah Sumbawa sudah dibangun tapi belum terpenuhi jaringan untuk lokasi itu. Dengan adanya bantuan daripada provinsi ini, harapan kita untuk daerah Sumbawa sudah terakomodir sebagaimana yang diharapkan masyarakat selama ini, khususnya Purwasari, Sidodadi dan Lakan Luar. Ya, jadi untuk Kecamatan Sumbawa kita anggap persentase pemasangan jaringan ke masyarakat sudah mencapai 85%. Dengan adanya bantuan dari provinsi ini, dengan di musim kemarau ini, harapan kita terakomodir keinginan masyarakat daerah tersebut. Harapan kita sendiri itu bagaimana Pak kepada masyarakat tentang pelayanan PDAM dan kendala-kendala yang sering terjadi di PDAM Tirta Betua Kabupaten Banjarmasin? Nah, kendala-kendala yang kita alami di dalam pelayanan air bersih kepada masyarakat ini terutama yang menyangkut PLN. PLN ini dari 24 jam operasi kita hanya bisa dilaksanakan sekitar 13 jam. Nah, 11 jamnya rata-rata dari 24 jam itu PLN ini ya sangat mempersulit PDAM yang berkait dengan masalah pendistribusian air bersih, terutama menyangkut masalah peralatan. Dengan tidak stabilnya PLN ini, kemudian
masyarakat merasa tidak puas dengan pelayanan PDAM akibat daripada jam operasi yang semestinya kita komitmen dengan masyarakat itu tidak tercapai, sehingga mempersulit PDAM itu sendiri di dalam memberikan pelayanan secara maksimal. Kami berharap kepada PLN ya supaya artinya PLN ini sedikit konsentrasi, mengingat kita sama-sama pelayanan publik. Untuk Kabupaten Banyuasin sendiri Pak, itu apa PDHM-nya di seluruh kabupaten untuk wilayah darat gitu Pak ya, itu sudah berapa persen pemasangan pipa PDAM kita Pak? Nah, khusus pemasangan pelayanan kita masyarakat di daratan sudah mencapai 30% dari luas wilayah daratan dilakukan pemasangan jaringan PDAM. Nah, ini menyangkut terkait dengan kapasitas terpasang. Jadi kalau kapasitas terpasang yang sekarang berkisar 350 liter per detik, maka dari luas wilayah jaringan 350 liter per detik dengan kapasitas terpasang itu baru mampu sekitar 30% masyarakat di daratan ini dapat dialiri. Nah, terkait dengan pengembangan berikutnya, kita harapkan dengan penambahan kapasitas 300 liter per detik khususnya di daratan, maka kita berharap peningkatan pemasangan jaringan untuk wilayah daratan bertambah menjadi 2 kali lipat dari jumlah jaringan yang terpasang sekarang. Kalau untuk di perairan sendiri itu bagaimana Pak? Nah, di perairan sendiri instalasi kita beroperasi masih terbatas, mengingat untuk wilayah perairan hanya 3 instalasi yang bisa melayani masyarakat, terutama Sri Mulyo, Makarti, dan Susang. Nah, di daerah perairan ini ada penambahan baru 1 unit pengolahan, yaitu KTM Kota Mandiri. Itu pembangunan yang melalui program Kementerian Transmigrasi. Jadi sekarang setelah selesai ini dilimpahkan kepada PDAM untuk dioperasikan. Nah, ada 4 instalasi di perairan ini ya semestinya masih minim. Diharapkan untuk ke depan itu kita sudah punya usulan program melalui KIK, artinya ekonomi eksklusif, untuk rencana pembangunan 2.000 liter per detik di daerah perairan, sehingga nantinya mampu untuk mengakomodir permintaan air bersih di daerah perairan. Nah, selain daripada peruntukan untuk masyarakat, kita harapkan juga dengan terlayaninya air bersih untuk daerah Pelabuhan Tanjung Api-Api. Ini baru tahap awal, yaitu desain engineering development-nya disusun oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Itu total keseluruhan berapa Pak? Berapa persen Pak? Yang ada di atas 60? Kalau persentase kebutuhan persentase yang diinvestasikan untuk PDAM di daerah perairan baru mencapai sekitar 6% dari jumlah penduduk. Total keseluruhan Pak, maksudnya dari baik itu dari darat maupun perairan? Nah, secara total keseluruhan kapasitas yang dibutuhkan untuk pembangunan PDAM air bersih itu 2.000 liter per detik,
sekarang baru terrealisasi 350 liter per detik. Jadi jumlah pelanggan dari 350 liter per detik itu baru bisa mencapai 22,6% dari jumlah penduduk yang ada.